Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode program, tentunya program laba dan presentasi laba yang pada minggu kemarin sudah saya jelaskan cara pembuatannya. Nah, saya jelaskan fungsi bagaimana cara kerja pada program tersebut. Langsung saja kita buka kode programnya di objek command button ini. Ya, kita klik 2 kali. Nah, di sini sambil kalian bisa lihat ini merupakan kode program yang ada di buku LKS pada halaman 86. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 baris ya. Kalau ini memang sudah bawaan dari programnya ya. Nah, yang harus kita ketikkan adalah ini. Nah, kita membuat sebuah rumus tentunya di sini, yaitu kita menghitung laba dan presentasinya. Nah, bagaimana rumusnya dan fungsi-fungsinya di sini? Tentu kita harus menentukan variabel. Variabel istilahnya adalah kalau di kalimat itu kita tentukan subjeknya apa. Ya. Nah, di sini subjeknya atau variabelnya di sini adalah modal, kemudian pendapatan. Nah, dua variabel ini kita tentukan. Karena nanti yang akan dihitung adalah modal dan pendapatan. Ya. Kemudian sama dengan JDPL, ini fungsinya sudah ada, bisa kalian lihat di halaman sebelumnya 82 terdapat tipe data dan fungsi pada visual basic. JDPL itu fungsinya apa sudah ada di situ, yaitu untuk mengkonversi tipe data double. Nah, di sini kemudian dalam kurung teks 1.teks ini artinya adalah tempat untuk memasukkan data. Teks 1 ini artinya adalah nama dari objek teks ini, text box yang pertama. Kemudian teks 2.teks ini artinya nama dari tempat dari text box yang kedua. Nah, untuk variabel modal ini bisa kita rubah, ya, bisa kita rubah. Entah itu modal awal, modal 1, modal 2, ya, ataupun pendapatan kita rubah judulnya menjadi dapat pendapatan 2, 1, terserah. Yang penting adalah continue, konsisten. Nanti ketika kita buat rumus di selanjutnya, misalkan yang ini laba, ini rumusnya ya. Ini adalah variabelnya, bisa kita rubah. Misalkan laba 1, laba pertama, ya, terserah ya. Yang penting nanti rumusnya harus sesuai. Nah, polanya seperti ini ya, polanya seperti ini. Ini bisa dirubah ya. Kemudian ini juga. Jadi kita tentukan modal, pendapatan, laba seperti ini ya. Misalkan sama dengan kemudian ya ini rumusnya. Rumusnya adalah pendapatan dikurangi modal. Nah, kalau di sini modal 1 misalkan, maka di sini juga harus kita ketikkan modal 1. Ya, karena kita menyesuaikan variabel yang sudah kita tentukan di sini. Seperti itu. Dari mana rumusnya ini? Nah, memang rumusnya laba seperti ini. Misalkan kita menghitung luas persegi panjang. Nah, variabel yang harus kita tentukan itu apa? Tentu yang harus dibutuhkan dari rumus persegi panjang itu apa? Nah, dari situ, yaitu mengenai misalkan luas persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Nah, kalau begitu variabelnya, ya kita tentukan panjang seperti ini. Kemudian lebar. Nah, kita membuat kode program seperti ini ya membutuhkan logika juga.
Jadi kita membuat sebuah program itu membutuhkan logika. Kalau kalian tidak menggunakan logika tentu tidak bisa. Harus menggunakan logika. Nah, untuk misalkan di sini kita membuat sebuah rumus panjang lebar, membuat rumus persegi panjang maksud saya. Nah, kemudian variabel rumusnya seperti apa? Misalkan ya kita tentukan bebas, luas misalkan, atau luas persegi panjang. Nah, yang penting ini konsisten ya. Nah, kemudian rumusnya seperti apa? Ya panjang kali lebar. Ya, kita ketikkan sesuai dengan variabel yang sudah kita tentukan yang awal tadi kali lebar. Kalau di kode program bahasa pemrograman itu perkalian kita ganti menjadi simbol bintang. Nah, panjang dan lebar ya, huruf kecil besar itu mempengaruhi. Jadi kalau harus persis ya, kalau tidak persis maka programnya akan error. Nah, seperti ini. Misalkan ini panjang 1. Ya ini di sini harus kita ketik panjang 1. Seperti itu harus sama. Nah, rumusnya seperti ini. Cukup seperti ini. Iya, memang seperti ini. Kemudian ini kita hapus. Nah, seperti ini. Ini rumus untuk menghitung luas persegi panjang. Rumusnya seperti ini. Jadi pertama kita tentukan variabel. Modelnya seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian luasnya, rumusnya yang harus kita ketikkan seperti ini. Kalau ini hanya untuk menampilkan teks saja. Jadi ini kita ganti seperti apa. Terserah ya. Atau tidak usah nggak masalah. Atau kita tampilkan rumusnya. Ya, rumusnya dari persegi panjang. Jadi ini nggak usah ya. Ini nggak usah. Jadi seperti itu fungsi-fungsi dari kode program yang sudah dibuat. Nah, nanti saya kasih tugas bagaimana cara membuat sebuah kode program sederhana ya. Nanti saya share melalui Google Classroom. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.